Bang Devian, duduk masalahnya di mana? Subsidi tidak tepat sasaran, lebih banyak karena pengoplosan, di tingkat pengecer yang terlalu mengerek harga terlalu tinggi atau apa? Duduk permasalahannya pada regulasi. Di regulasi Perpres 191 2014 itu tidak jelaskan siapa kelompok sasarannya yang dimaksud. Betul. Subsidi dalam kerangka paradigmanya itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Tapi permasalahannya peraturannya tidak menyatakan begitu secara tegas. Perpres 191 maupun Permen 26 dan 28 2001. Itu subsidinya ke komoditi kan, bukan ke manusia. Bukan ke manusia. Ya, itu jadi, salahnya di persoalannya juga subsidi diberikan melalui barang, bukan kepada orang. Itu problem yang sudah berlarut-larut sejak dulu. Nah, kami dulu di Bappenas, karena kita ini teknokrat, beda tadi yang ditanggapi oleh teman-teman para politisi, secara politik, orang politik Bahlil ini bagus, komunikasinya masyarakat dekat. Tetapi secara teknokratik, sebuah peraturan atau kebijakan yang mau diambil itu harus diuji coba dulu. Jangan juk megagik kata orang Jawa atau ujuk-ujuk gitu. Jadi harus dirumuskan secara tepat dan sosialisasi itu harus di depan. Karena kalau tidak akan terjadi hal-hal demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus clear, Pak. Kalau dalam posisi sekarang ini, kita itu impor terbesarnya sekarang dari migas. 600 triliun tiap tahun bertambah. Dan ini harus jadi pikiran kita bersama persoalan kita. Saya apresiasi terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden dengan cepat mengatasi persoalan ini. Karena ini soal konstituen, soal rakyat. Tetapi kita harus juga memikirkan posisi perencanaan dan anggaran dalam perspektif negara kita. Selama ini tidak ada kecocokan antara apa yang diinginkan Presiden dengan di level terbawahnya. Perintah Presiden itu tidak bisa jalan karena peraturannya tidak jelas dan abu-abu. Ini harus dibereskan. Ini harus dibereskan. Sehingga jelas ini supaya rakyat tidak keliru nih. Antara kebijakan Presiden dengan dibawanya tidak nyambung. Yang dimaksud apa itu? Antara perintah Presiden, ini kan asta cita jelas. 1, 2 itu jelas keinginan Presiden, ideologi dan sistemnya. Yang ketiga, itu dalam kan kasus jelas. gas melon deh, Dalam contoh kasus konkretnya gas melon gimana? itu kan Antara Presiden dengan untuk bawahnya. menyelamatkan rakyat kecil. Peran serta aktif koperasi itu jelas di misi ketiga asta cita. Tetapi problem peraturannya belum dibenahi. Bagaimana mau jalan? Jadi perintah Presiden tidak akan jalan kalau kementerian ini tidak membenahi struktur dan cara berpikir ketentuan dan perundangan yang berlaku ini. Dan alat ukur. Dan alat ukurnya. Subsidi ini untuk siapa? Kalau dalam konteks gas sebagai barang publik atau barang pasar, itu harus dibedakan. Oke. Kalau dia barang subsidi, dia harus diatur sedemikian ketat. Dan kalau bisa secara tertutup, jangan terbuka. Kalau terbuka diserahkan kepada pasar, wajar pengecer ini menjual karena dia mencari sesuap nasi. Mau naikkan berapa, kenapa hanya kepada migas? Jeruk naik juga nggak ada masalah masyarakat. Pengecernya juga banyak. Tetapi kenapa kepada gas? Jadi ada di atasnya yang bermain, yang harus dibereskan. Bahwa pendapatan negara kita sudah tidak bisa digantungkan lagi dari migas. Impor kita terhadap LPG ini sudah semakin besar. Oke. Nah, oleh karena itu ke depan ya para teknokratik Presiden harus memilih para teknokrat menjadi pembantunya, jangan para politisi. Karena jelas politiking. Itu yang harus penting. Nanti ditanggapi, tapi sebelum itu Bang, Sebelum itu. ada pernyataan dari Pak Presiden yang pas banget seperti prolognya Bang Devian. Kita simak dulu ya. Jadi begini, kita ingin rakyat berpemerintah yang bersih, yang benar, yang cerdas, yang benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.